Hari ini ngawas pertama nggih. Kalau ini sampun pembukaan sama Ustaz Tika nggih. Mboten, Ustaz Halif. Mboten nggih. Mboten. Jadi nggih napa? Sesungguhnya berkembangnya media sosial nggih, dari segala macamnya itu semakin memudahkan kita untuk belajar, sesungguhnya demikian. Sehingga saat ini rasanya belajar itu sudah tidak ada batasannya, dan sampean bisa belajar dari media apapun. Terlebih sekarang Nawaning Lirboyo hampir semuanya aktif di media sosial, apalagi Neng Syaila Hasina banyak membahas tentang haid. Jadi teman-teman nanti juga selain belajar dengan saya, bisa juga aktif di media sosialnya, digunakan untuk belajar ngaji. Jadi paling tidak 35% lah minimal gitu nggih. Itu jenengan scrollingnya ya scrolling ngaji, dan YouTube-nya ya YouTube ngaji. Nanti selebihnya monggo mau ngepoin artis yang lain monggo, karena ya banyak hal yang bisa kita ambil pengalamannya deh dari orang-orang lain meskipun itu artis. Kadang kita termotivasi dari beliau-beliau itu ya. Nah, makanya apapun itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil pengalaman gitu. Nah, oleh karenanya di sini kita sama-sama belajar ya. Saya belajar lagi. Terus nanti mohon diingatkan kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain atau punya pemahaman lain yang sekiranya sedikit berbeda atau mungkin bahkan berbeda gitu ya, nanti monggo akan disampaikan saja. Terkait dengan haid nggih, semuanya sudah paham bahwa haid itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Hukumnya wajib dipelajari khususnya bagi perempuan. Itu harus. Nah, kenapa demikian? Karena memang haid ini berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, keabsahan sholat kita dan puasa kita. Oleh karenanya, apa-apa yang menjadi hadas, apa-apa yang menjadi penghalang ibadah kita itu juga harus dipelajari. Bagaimana cara mensucikannya dan kapan memang harusnya tidak dilakukan gitu. Itulah yang kemudian menjadikan haid ini wajib untuk dipelajari. Niku. Terus berkaitan dengan haid, ada hal penting yang perlu saya ulang untuk menghitung masanya haid. Teman-teman semuanya paham bahwa masa minimal haid, orang dikatakan haid itu jika memenuhi syarat, diantaranya bahwa darah yang keluar itu sudah 24 jam kan gitu ya. Itu minimal 24 jam. Atau 24 jam dalam masa 15 hari jika terputus-putus. Itu kan semuanya sudah memahami terkait itu. Tapi ada beberapa yang mungkin salah pemahaman deh. Jadi bagaimana cara menghitung haid itu begitu. Ada kemarin beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan yang kemarin belum saya jawab dari lembaran-lembaran samen itu. Di antara pertanyaan yang saya lihat itu bagaimana saya tahu bahwa keluar darah saya sekian jam sedangkan saya tidak merasakan darah itu keluar gitu ya. Jadi cara menghitung haid itu yang pertama adalah ketika darah itu keluar nggih. Ketika darah itu keluar maka saat itu dihitung darahnya itu keluar. Dan kemudian misalkan menghitungnya itu ngecek nggih. Itu ketika akhir sholat atau awal waktu sholat, mau tidur atau setelah bangun tidur. Maka kalau misalkan dicek darah itu keluar jam 12, kemudian misalkan mau sholat asar begitu ya, jam 3 misalkan, kemudian jam 3 ternyata darahnya masih ada, itu artinya darah itu keluar sudah 3 jam gitu ya. Menghitungnya mulai sampean tahu darah itu keluar pertama, jadi jam 12 sampai jam 3 gitu. Nah, kalau menghitung sucinya berbeda. Jadi misalkan begini, darah itu tidak banyak keluar. Misalnya darahnya tidak banyak keluar. Jadi jam 3 sampean cek itu darahnya ada begitu ya. Darahnya ada, sama tidak sholat. Kemudian menunggu waktu asar habis. Katakanlah jam
5 begitu ya, jam 5 lebih seperempat misalnya, sampean cek darahnya, ternyata darahnya sudah berhenti, tidak ada. Maka berapa jam sampean suci? Ya menghitungnya mulai dari terakhir sampean ngecek sebelum itu tadi bersih. Berarti jam 3 tadi. Jam 3 tadi kan ngecek terakhir. Sampean melihat cek terakhir di kapas itu masih ada darahnya, masih ada bercaknya gitu ya, masih ada bercaknya, meskipun sedikit masih ada bercaknya. Kemudian saat itu sama tidak sholat karena sama lihat masih ada bercak. Kemudian dicek lagi jam 5 lebih seperempat misalnya, jam 5 lebih seperempat. Nah dicek ternyata kapasnya sudah bersih. Maka ketika kapas itu sudah bersih, menghitung sucinya adalah dari jam 3 terakhir tadi sebelum jam 5 tadi, itu sampai jam 5 lebih seperempat. Berarti sucinya sudah 2 jam lebih 15 menit. Gitu cara menghitungnya. Ya. Sebetulnya bukan. Saya juga nggak lupa. Tapi bisa dipahami ya, penjelasan saya tanpa saya tuliskan bisa dipahami. Jadi caranya demikian. Nah darah juga begitu Mbak, ketika keluarnya itu misalkan banyak ya, kalau banyak kan kita tidak banyak ngecek. Maksudnya biasanya darah itu kita cek ketika sudah mau berhenti begitu ya. Sudah mau berhenti itu yang paling sering dicek. Dan harusnya, dan memang ya cara ngeceknya pripun itu harus menggunakan kapas. Kapas putih bersih itu kemudian dimasukkan ya, dimasukkan ke farji yang tidak terlihat ketika jongkok. Jadi nggak dilepet nih, benar-benar dicolek nih ngoten, dilepet nih. Kalau memang sudah bersih ya berarti itu sudah suci. Ngoten nggih. Kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana dengan cairan yang warnanya keruh begitu, keruh setelah haid gitu ya. Jadi mau menuju suci itu biasanya kan kita seperti kuning begitu ya, tidak putih bersih begitu, tidak putih bersih kuning. Nah itu ada beberapa pendapat, ada pendapat yang kuat dan ada pendapat yang lemah. Dan salah satu pendapatnya begini, kalau itu masih di dalam masa haid dan bersambung dengan haid, maka itu masih dihukumi haid. Ya, jadi warna keruh setelah haid itu masih dihukumi haid. Nah maka menunggu bagaimana? Menunggu kalau benar-benar bersih. Jadi ketika dicolekkan kapas itu seperti tidak ada warna apapun gitu ya. Jadi kalau air ya, tapi tidak bentuknya tidak cair seperti air kental begitu nggih, tapi bersih. Apa ya, bersih begitu, bersih. Jadi saya menggambarkannya seperti apa ya? Bukan seperti kental tapi bersih begitulah. Saya bisa membayangkan sendiri karena kita semuanya sudah mengalami itu ya, mengalami itu. Jadi tidak kuning, tidak keruh ataupun warna kehijauan yang kuning, tidak. Tapi ya memang benar-benar bersih begitu. Memang benar-benar bersih. Nah itu salah satunya. Nah nanti kapan-kapan kita rinci lagi seperti apa pendapatnya, dan kalau memang disulit, nah, karena beberapa hal nih, itu saya selalu dipesankan begini kalau ngaji, lekne gawe awak dewe gitu ya. Kalau untuk diri kita sendiri gunakan pendapat yang paling sulit, pendapat yang paling kuat, meskipun itu paling sulit, karena selalu pendapat yang paling kuat, pendapat yang ashah itu mesti paling sulit. Tapi kalau untuk mengajarkan ke orang lain orang yang sulit ngaji, mungkin orang yang awam, itu sampaikan yang paling mudah saja begitu ya. Jadi beberapa teman itu, teman-teman santri itu, kalau santri Al-Hikmah kalau bertanya masalah nifas yang paling sering, saya tidak tahu kenapa kok teman-teman nifasnya sangat banyak yang bermasalah, itu saya beri pendapat yang paling sulit begitu, karena kita sudah sama-sama diskusi di Al-Hikmah, saya bilang begitu. Tapi kalau nanti disampaikan kepada Mbak Ayuni atau mungkin tetangganya yang belum pernah ngaji, ya cari pendapat yang paling mudah. Di antaranya apa ya? Dan kalau masalah nifas, saya beritahu saja. Tapi ingat itu tadi ya, untuk diri kita damel ngati-ngati gunakan pendapat yang paling kuat meskipun itu sulit. Tapi kalau untuk orang lain bolehlah sama beritahu pendapat yang mudah. Misalkan begini. Jadi ibu-ibu yang mengalami nifas
Nifas itu kan harusnya paling lama 60 hari. Tapi kemudian ada yang mustahabah nifas. Nifasnya itu terus menerus sampai 61 dan seterusnya. Kalau pendapat yang kuat Mbak Engge, itu nifasnya hanya 1 tetes. 1 tetes di hari pertama itu 1 tetes. Kemudian setelahnya itu hukumnya suci. Nah, sucinya itu dikembalikan kepada adat suci ketika hamil. Jadi 9 bulan itu hamil, katakanlah 9 bulan kan sama sekali tidak mengeluarkan darah ya, sama sekali tidak haid misalkan begitu. Kemudian haid terakhir sebelum hamil itu di situ terhitung katakanlah haidnya 8 hari. Setelah haid 8 hari kemudian suci 9 bulan sampai kemudian melahirkan. Maka suci yang dimaksud adalah suci ketika hamil 9 bulan. Itu yang kemudian menjadi adatnya. Nah, maka ketika nifas itu lebih dari 61 hari atau dikatakan mustahabah nifas, maka nifasnya cuma 1 tetes yang dihukumi nifas, maka selebihnya itu dihukumi istihadah. Jadi ketika dia sudah meninggalkan sholat yang jumlahnya 60 hari itu tadi harus mengqadha. Karena dia pasti wajib meninggalkan sholatnya karena masih keluar darah. Tapi ketika ditunggu sampai hari ke-60 itu ternyata darahnya tetap keluar sampai ke-61 terus menerus, maka di situ dia baru menyadari kalau dia sedang mengalami istihadah nifas. Maka yang dihitung nifas apa? Hanya 1 tetes saja. Sisanya adalah mengqadai sholat. Itu berat. Bayangkan kalau bagaimana saya menceritakan betapa sulitnya menjadi perempuan. Nanti kita semuanya mengalami dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan. Jadi seberapapun itu sulitnya, kita sebagai perempuan senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan. Jadi meskipun dalam keadaan istihadah kita itu ngomong anak gitu ya. Jadi sudah ngomong bayi rewel dan lain sebagainya. Biasanya bayi itu kalau masih usia berselapan niku tasik nyuwun ndak mau tidur kalau malam itu gitu. Jadi menggah gendong misalkan begitu. Itu kalau setelah itu sampean diketahui bahwa ternyata sampean mengalami istihadah, sampean wajib sholat, wajib mengqadha sholat, bahkan yang 60 hari tadi sudah ditinggalkan. Betapa beratnya itu ya, betapa beratnya. Itu berat sekali. Tapi kalau pendapat yang mudah itu begini. Ya 60 hari ini dihukumi nifas. Gitu. Sisanya setelah itu apa hukumnya? Istihadah. Enak kan? Enak itu pendapat yang paling mudah itu demikian. Nah itu saya selalu menyampaikan 2 pilihan itu kepada teman-teman setiap kali bertanya. Ya sama-sama kita pernah ngaji, saya bilang kalau untuk diri sendiri gunakan yang paling kuat, dan itu biasanya yang memang yang paling sulit. Nah, kalau untuk orang lain ya sampaikan. Jadi itu salah satunya. Nah, maka banyak sebenarnya kalau kita belajar haid itu sebenarnya banyak sekali pendapat yang mudah dan yang sulit. Yang paling kuat itu ada beberapa di antaranya. Tapi karena kita sama-sama ngaji kita sama-sama belajar, maka yang pertama yang saya sampaikan adalah pendapat yang paling kuat untuk kita semuanya untuk hati-hati. Ngoten nggih. Niku berkaitan yang saya sampaikan terkait dengan waktu tadi waktu haid. Yang bagaimana cara menghitung jamnya begitu. Itu berikutnya berkaitan dengan haid yang mau saya sampaikan lagi adalah ini tentang haid yang terputus-putus. Tentang haid yang terputus-putus itu masih sering juga disalahpahami. Jadi saya lihat aja ya pertanyaannya teman-teman. Oke. Sambil bahas pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan, apakah darah yang keluar itu termasuk darah nifas dan bagaimana hukumnya? Semua darah yang keluar ya setelah melahirkan, entah itu keguguran atau apapun,
dan janinnya masih berupa mudghah sekalipun, maka darah setelahnya dihukumnya nifas. Masa sedikitnya nifas tetes dan masa maksimalnya nifas adalah 60 hari. Ini izin bertanya Ustazah, seumpama tanggal 2 November head jam 6.15, kemudian suci tanggal 9 jam 8, kemudian keluar lagi tanggal 22 November jam 17.30, bagaimana hukum darah yang keluar? Nah ini setiap pertanyaan yang seperti ini itu harus ada perinciannya. Bapak teman-teman juga begitu, kalau bertanya silakan dibuat perincian yang sering saya sampaikan, KD, B, kemudian KD lagi, gitu ya. Kalau teman-teman sudah tahu betul, sudah mencatat bahkan jamnya, jam 8 ini, kemudian di sini keluar lagi jam 17.30, berarti ini sudah sangat teliti. Maka itu bisa menghitung jamnya ketika misalkan keluar darah 2 hari lebih 3 jam, berhenti 4 hari lebih 5 jam gitu. Jadi begitu. Nanti model bertanyanya begitu ya untuk teman-teman. Kalau mungkin masih bingung dengan rumus ketentuannya, bertanyanya dengan angka. Nah, ngeten iki biasanya saya harus ngerinci lagi, ngitung lagi. Nah, ini dilewati ya di sini. Tentang kodok sholat. Tentang kodok sholat itu kodoknya nopo ini? Nopo doa jamak sholat? Bukan. Oh niatnya maksudnya begitu. Kodok sholat apakah doa jamak sholat? Sanes nggih. Kodok sholat nggih kodok alillahi ta'ala. Kalau jamak kan majmu'an. Beda ya, kodok beda dengan jamak. Kalau jamak mengumpulkan sholat, kalau kodok beda. Meskipun aturan kodok sholat, sama masih ingat ya, ketika darah keluar maka sholat yang dikodok ya sholat yang ditinggalkan saat itu juga. Tapi ketika darah itu berhenti, maka sholat yang harus dikodok adalah sholat yang bisa dijamak. Misalkan sebelumnya bisa dijamak begitu ya. Jadi kalau berhentinya asar, berarti zuhur juga wajib dikodok. Nah meskipun demikian, tapi niatnya mboten jamak, niatnya tetap kodok sholat, niatnya tetap kodok sholat. Nah kemudian terkait kodok niki lagi, nah, banyak teman-teman yang bertanya, lah kalau kodok itu apa harus di waktu sholatnya? Misalnya kodok zuhur berarti yongkol sholat di waktu zuhur begitu? Tidak harus, karena yang namanya kodok itu kan mengganti, ya mengganti ya sewayah-wayah gitu, tidak harus di waktu itu gitu. Namanya juga wis kodok, wis lewat begitu ya. Jadi ya sewaktu-waktu. Pokoknya ya diutamakan kalau sudah suci segera dikodoi begitu ya. Segera dikodoi, meskipun ini adalah salah satu kodok yang diperbolehkan begitu. Kodok sholat yang diperbolehkan. Nah, kodok sholat apa ada kodok sholat yang tidak diperbolehkan? Sebab meninggalkan uzur yang harus mengkodok sholat, tapi harus segera, dan itu uzurnya itu uzur yang dipermainkan. Ada diantaranya apa? Misalkan tidur di waktu sholat dan kemudian kebablasan. Jadi misalnya tidur di waktu isya ngeten nggih, sampun manjing isya, tapi sama nggak sholat isya, sama tidur terus nanti bangun-bangun subuh. Nah itu wajib mengkodok dan harus segera. Itu sudah tidak ada maaful lagi, pokoknya cepet begitu. Nah boleh sebenarnya sama kodok sholat ketiduran, itu satu hal yang uzur yang dirukhsah. Misalnya apa? Misalnya ya ini tadi sama ketiduran, sama-sama ketidurannya, tapi bedanya ini waktu maghrib. Sama sudah sholat maghrib, setelah sholat maghrib sama capek, wis kesel beraktivitas kegiatan, nggak kuat ngempet sama tidur 12 terus sampai subuh, padahal wis digugai koncone sampean. Sama tidak tangi belas sampai subuh, padahal sama belum sholat isya. Ini yang bahkan sama diperbolehkan untuk sholat sunnah dulu. Sholat sunnah ini wes subuh aku tak sholat sunnah kok beliah subuh sih, mari ngono sholat subuh, mari ngono aku tak wudu isya, itu masih diperbolehkan. Itu ya. Jadi ketiduran itu termasuk rukhsah. Nah tidur yang seperti itu tadi loh ya, bukan tidur yang disengaja sudah masuk waktu sholat, itu beda lagi itu. Nah itu diantaranya kalau yang tidur yang sudah waktu sholat itu nggak boleh sama melakukan sunnah, haram hukumnya. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, aku tak qobliyah subuh dhisik, mari ngono aku tak qodoi isyaku, itu nggak sah qobliyah subuhnya, belum sah. Nah, itu diantaranya yang bertanya tentang qodok sholat.
Apakah pada ibu yang sudah belum terlalu tua, umur 40-an mengalami haid yang tidak teratur seperti mengalami keluar darah dimulai jam 12 malam dan keesokan harinya tidak keluar darah, apakah pada saat keluar darah tersebut dihukum haid? Ya, dan kalau misalkan ibu yang sudah usianya 40 tahun ke atas sehingga keluar darahnya tidak normal, ini bukan hanya ibu yang 40 tahun ke atas, gitu. Yang berapapun saja bisa mengalami hal ini. Ketika keluar darahnya itu tidak sampai 24 jam, maka sudah kita pastikan bahwa itu hukumnya istihadah. Itu hukumnya istihadah. Jadi ketika darah itu berhenti, sama tidak perlu mandi. Nah, itu yang kemarin itu saya jelaskan itu tidak perlu mandi. Kenapa? Karena sama istihadah, hakikatnya sama dalam keadaan suci. Jadi ketika darah itu berhenti, ya wes, gak usah mandi, cukup wudu saja lek arepe salat. Gitu. Itu posisinya orang istihadah itu demikian. Nah, bagaimana jika sedang mandi besar keluar darah, tetapi setelah mandi tidak keluar lagi, apakah mandinya harus diulang kembali? Iya, no. Kalau keluar darah, ketika mandi terasa masih ada keluar darah, ya berarti aku belum suci itu. Saya tidak yakin kalau kamu terus melanjutkan mandinya. Kalaupun melanjutkan ya hanya untuk sekedar bebersih saja, kemudian pasti tidak sholat. Pasti kamu tunggu itu. Tidak mungkin kamu setelah itu pas marah kok enteni ning jeding sedanten terus anu iki wis mandeg. Gak mungkin. Saya yakin itu. Pasti sama sudah selesai ya sanduan, maca, ayu, cantik tapi sama tidak sholat. Karena tadi kerasa keluar darah lagi. Terus sama tidak sholat. Terus nanti ketika di akhir waktu itu saya ingatkan ya, pokoknya di awal waktu dan di akhir waktu. Ketika di akhir waktu sholat itu saya tak cek nih, mau kan aslinya aku wis meh bersih. Tapi kok keluar, paling gak mau mek titik. Coba saya cek lagi. Kok dicek lagi bersih, ya sama mandi lagi saat itu juga. Gitu, saat itu juga mandi lagi, mandi sesuci, mandi besar ya, kemudian sholat. Jadi jangan menunggu kalau sudah mau suci itu Mbak Geng. Pokoknya lek wis waktu-waktu mau suci itu sama harus sering ngecek. Mau pipis, dicek. Yang paling penting ya itu tadi waktu awal masuk sholat dan akhir waktu sholat. Awal zuhur, kemudian zuhur mau habis 2:30 dicek lagi gitu. Misalnya sudah bersih gitu ya, dicek lagi. Kalau teman-teman sudah punya kebiasaan bagus, maksudnya saya itu haidnya biasanya sekian hari. Nanti kalau saya datangnya jam sekian, saya sucinya juga jam sekian. Punya ilmu penelitian yang seperti itu luar biasa. Nah, itu dilanjutkan dan dicatat. Itu pesan saya, dicatat. Pokoknya dicatat. Semuanya saya minta untuk dicatat. Kemarin saya ada teman nih dari Al-Hikmah yang juga kemarin pesan saya posting buku ya dari Neng Ami dari Jawa Tengah. Putus dulu beliau juga alumni Lirboyo, itu membuat buku catatan haid. Sebenarnya saya usulkan untuk beliau membuat kalender haidnya kalau bisa untuk digunakan 30 tahun nih, saya bilang gitu. Jadi tebel gitu, tapi ya belum, ini cukup 2 tahun. Kemarin ada teman yang dari sini yang pesan 2 buku ini harganya cuma 10.000. Nah, ini materinya ringkas. Nah, kemarin teman-teman, kalau teman-teman dari Al-Hikmah itu saya sarankan untuk buat buku sendiri gitu, yang catatan sama buat kalender sendiri. Itu sebenarnya tujuan saya cuma satu Mbak, biar buku itu terus gitu, terus sampean pakai dan sampean gunakan. Karena fenomenanya kalau teman-teman itu pakai buku yang katakanlah hanya 2 tahun, 3 tahun, itu setelah itu himmahnya tuh cuma di awal gitu. Setelah itu bukunya entek, males pesen lagi, yus gak nulis maneh gitu. Itu yang terjadi diri saya misalkan ya, di pondok itu dijatah buku, catatannya dijatah sama pondok, beli sekian, ini untuk kangge untuk 5 tahun, 3 tahun di pondok, 2 tahunnya dibawa pulang. Setelah bukunya habis ya wis, nggak ngarani pondok mana, nggak beli di pondok ya enggak, tapi malah saya buat buku sendiri yang kemarin teman-teman semuanya buat. Nah, itu untuk terus berkelanjutan, karena yang paling penting seperti ini tadi Mbak saya sampaikan, kalau nanti sama sudah menikah, kemudian sudah mengalami masa yang namanya nanti hamil, itu mencatat haid di akhir sebelum sampean hamil itu pentingnya ketika nanti mengalami istihadah nifas. Untuk rujukan gitu ya, untuk rujukan. Terus bahkan ada satu pendapat lagi, istihadah itu bisa menggunakan rujukannya sucinya sebelum haid kalau 2 kali adatnya itu sama, 2 bulannya sama, itu ada syaratnya. Makanya kalau nggak dicatat,
kowe wis mesti sama nambah angel gitu. Tambah angel kalau nggak dicatat. Makanya saya sarankan untuk dicatatnya. Ini materinya yang saya pureh istilahnya. Yang saya ambil pokoknya buku tentang head itu saya demen, wis buku apa-apa gitu saya demen, kecuali ada beberapa buku yang banyak copy dari Lergoya ya, bukunya banyak ngambil rujukannya dari Lergoya, pendapatnya dari Lergoya. Kalau ini juga sama, buku sumber rujukan cuma yang terbitan pertama. Banyak bukunya yang mirip seperti ini, bahkan isinya itu sama tapi penerbitnya bukan Lergoya. Nah itu yang seperti itu biasanya nggak saya beli. Tapi kalau yang lebih ringkas, pendapat sing penak itu saya beli. Itu lihat pendapat sing penak gitu, maksudnya sebenarnya angel gitu. Itu benda angel. Nah ini materinya singkat. Oke itu ya. Jadi teman-teman pokoknya panggah dicatat. Pokoknya catat. Misalkan suci di waktu asar, maka zuhur wajib diqodho. Iya betul. Dan untuk sholat qodho sebaiknya secepatnya. Maka qodho zuhur sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah sholat asar. Ini seperti tadi yang saya sampaikan. Qodho untuk hal ini zaman boleh sholat keadaannya dulu, baru kemudian qodho sholatnya. Gitu ya. Tadi saya menjelaskan, misal kita ngecek di waktu zuhur ternyata masih keluar, kemudian kita cek lagi di waktu asar ternyata juga masih keluar, kemudian cek lagi di waktu maghrib ternyata sudah suci. Nah, bagaimana kita mengetahui di waktu maghrib itu kita suci? Lah kan sudah dicek tadi. Ternyata juga masih keluar, kemudian cek lagi di waktu maghrib ternyata sudah suci. Nah, bagaimana kita mengetahui di waktu maghrib itu kita suci? Loh, kamu yang bilang. Gitu ya. Bukankah kita memakai celana dalam yang sama seperti pada saat kita pertama kali, ataukah kita diharuskan mengganti celana dalam sekali cek? Nah ini tadi dia loh yang ngomong ya. Jadi intinya gini tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Pokoknya masalah mau suci itu kudu dicek setiap waktu, setiap waktu. Ya ini sudah maghrib dilihat sudah bersih, ya berarti wis suci gitu. Tandanya yaitu tadi dicek bersih berarti suci gitu. Kamu sendiri yang ngomong. Berikutnya ini, darah ketika melahirkan biasanya dinamakan istihadhah. Lalu apa bedanya dengan darah wiladah? Ini sudah sering sekali itu namanya. Wiladah itu hanya namanya melahirkan. Istihadhah itu hukumnya, hukum darah hanya salah tafakut, hanya ada 3. Le ora haid berarti nifas, le ora istihadhah. Itu hukumnya itu. Kalau namanya wiladah itu nama bahasa kita ketika orang melahirkan. Itu gitu ya. Hukumnya saya bilang hukumnya. Jadi seperti misalkan sama ngomong hukum fikih, ya le ora haram yo halal kan, hukum makanan ya, halal haram ya sama kayak darah gitu. Le ora haid yo nifas istihadhah, itu cuma 3 gitu ya. Jadi piye menghukumi wiladah ya tergantung itu tadi, bagaimana menghukumi darah wiladah, darah yang dinamakan wiladah, menghukuminya bagaimana ya, kita lihat darah sebelumnya gandeng enggak sama haid. Itu kemarin sudah disampaikan ya masih ingat lah teman-teman. Bagaimana hukumnya darah berwarna coklat, berbau, jangka waktunya bisa sampai seminggu. Ini ngetes kalau ini pertanyaannya. Ya, kalau coklat berbau itu kan coklat itu warna darah, yaitu haid. Nah, warna darah haid. Tergantung ini masih di masa haid atau enggak. Itu pertanyaannya saya. Di waktu di masa haid atau enggak? Apa ada? Kalau tidak di masanya ada. Misalkan begini, sampean keluar darah sudah haid tuh 8 hari, kemudian berhenti masih 4 hari, keluar lagi tuh kecoklatan atau coklat tapi tidak terang begitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Nah itu baru mempertimbangkan warna darah. Itu. Jadi lihat kalau waktunya di waktu haid ya berarti itu hukumnya haid. Apa yang harus dilakukan seseorang yang haid? Akan tetapi tidak tahu adat haid yang biasa dia alami. Ya kalau haid aja gitu. Jadi adat haid itu hanya digunakan ketika istihadhah. Gitu ya. Adat haid itu hanya digunakan ketika sama mengalami istihadhah. Yang dinamakan istihadhah niku adalah darah keluar lebih dari 15 hari. 15 hari terus menerus nih. 15 hari itu terus tidak ada jedanya, terus menerus. Begitu juga dengan nifas, itu yang dinamakan istihadhah. Kalau tidak mengalami istihadhah, keluar darah wayai haid yo haid ae gitu. Sama tidak perlu memikirkan adat. Misalkan ya, seperti dulu ini yang sering disalahpahami oleh anak-anak MI, misalnya anak-anak kecil yang baru haid itu, haid saya itu ketika pertama kali haid, bulan pertama itu 7 hari.
Kemudian di head kedua itu cuma 5 hari. Kemudian tidak sholat sampai menunggu 7 hari karena kebiasaannya 7 hari di awalnya, itu yang salah kaprah gitu. Jadi tidak memperhitungkan adat. Kalau sudah hukumnya head ya head gitu. Tidak memperhitungkan adat kecuali istihadah ya. Pada orang keguguran pada awalnya mengalami keluarnya flek dan keluarnya flek tersebut secara 5 hari terus menerus, apakah orang tersebut boleh melaksanakan ibadah sholat? Tidak boleh, dan itu dihukumi haid tanpa istihadah. Sama seperti fleknya gini, kalau flek itu ngeten terkait orang yang keguguran. Kalau flek itu yang keluar itu adalah prosesnya gugurnya janin, jadi flek itu terus disertai sampai ya, kalau misalkan bentuknya masih gumpalan begitu, kemudian misalkan ini bagian tangannya keluar di hari 1, bagian ininya keluar, jadi gumpalan yang bagian ini, itu sudah diawali dari hari yang dimaksud 5 hari ini nanti beda hukumnya. Tapi kalau flek yang dimaksud adalah flek proses katakanlah kontraksi, jadi belum keluarnya si mudghah tadi, itu maka hukumnya ya haid. Kalau memenuhi syarat haid yang 24 jam. Di sini tadi pertanyaannya 5 hari, berarti ya 5 hari itu ya haid. Jika seorang wanita tidak punya kebiasaan keputihan, kemudian ia haid 10 hari, darah merah 11 sampai 17 kuning, apakah boleh mengikuti qaul yang mengatakan bahwa itu suci? Ya boleh. Boleh, pokoknya qaul itu kalau qaul yang ada kan, qaul yang paling mudah itu ya boleh, monggo silakan saja gitu. Tapi ya itu tadi saran saya, kalau untuk diri sendiri gunakan qaul yang paling kuat. Jika haid kebiasaannya 10 hari, akan tetapi setelah bersuci 3 hari kemudian keluar keputihan berwarna keruh, bagaimana hukum dari masalah tersebut? Nah ini tadi yang saya jelaskan tentang darah keputihan, bukan keputihan, darah keruh ya. Cairan keruh gitu ya, cairan keruh itu nanti hukumnya ada beberapa, nanti akan mengikuti yang ulama kontemporer, ada yang ulama salafus saleh yang kemudian qaul yang paling kuat, dan di antara keduanya itu nanti ada, insya Allah saya sampaikan di minggu depan itu ya, berkaitan dengan darah. Ini bertanya tentang nifas yang lebih dari 60 hari, tadi sudah saya jelaskan. Kuning dan keruh yang dihukumi haid dan keputihan, ini tadi untuk besok saya jelaskan lagi. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaannya. Jam berapa ini? Nanti kalau di besok sudah mulai ngaji ya Pak ya? Benjing malam Jumat, benjing buatan nonton. Benjing Jadwalnya niku kan rotate setiap malam Kamis, tapi dereng wancine minggu ngajinya. Okay. Baik. Oke, baik teman-teman, niki nggih sebelum saya akhiri ya untuk pembukaan hari ini, sebelum besok kita lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan bertanya tentang haid lagi, nggak apa-apa, karena ya memang yang sering kita bahas itu berkaitan dengan haid. Biasanya orang itu kalau belum mengalami itu, kalau misalkan saya membahas tentang nifas, tapi kalau belum mengalami dan masih lama itu biasanya teman-teman bingung apa ya, cara membayangkan ini kira-kira gitu, bingung. Kalau haid kan sudah setiap hari. Oh, ada beberapa teman yang bertanya nih di sini, tapi nggak tahu pertanyaan tadi, nggak baca. Gini, saya punya teman yang memiliki metode haid yang 15 haid, terus sisanya itu istihadah. Jadi dia haid lebih dari 15 hari, lebih dari 15 hari, 16, 17 dan seterusnya. Kemarin saya sampaikan bahwa benar untuk dihukumkan istihadah adalah orang itu harus melewati darah keluar darah melewati 15 hari, hari ke-16 dan seterusnya. Baru dia dihukumi istihadah. Tapi yang dihukumi istihadah bukan hari ke-16. Tapi harus disamakan dulu, disesuaikan dulu dengan adat sebelumnya, itu salah satunya begitu ya. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, bagaimana jika ada temannya yang menggunakan metode ya 15 headku, sisanya aku istihadah, itu bagaimana? Saya pengen bertanya balik, itu metode apa gitu. Nah, kita kan kalau belajar tentang fikih itu kan pendapat nih, pendapat ulama ini, pendapat itu begitu. Coba ditanya temannya, dia punya pendapat dari mana gitu.
Nah, sejauh ini Mbak Nge, sejauh ini yang saya pelajari itu belum pernah menemukan yang seperti itu. Nah, jadi tidak bisa semudah itu untuk menghukumkan itu istihadah. Jadi ya tetap ketika darah keluar lebih dari 15, katakanlah 17 hari, maka yang dihukumi haid adalah dikembalikan kepada adat sebelumnya. Itu salah satunya ya, sebelum salah 7 nanti dijelaskan, ada 7 macamnya. Maka salah satunya adalah dikembalikan kepada adat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 7 hari, kemudian dia keluar darah 17 hari, maka 7 hari pertama itu yang dihukumi haid. Sisanya hari ke-8, 9 sampai 17 hari itu istihadah. Maka dia harus mengqadai sholat yang 8 hari sebelumnya tadi. Itu hukumnya demikian. Maka teman sampean yang punya pendapat itu coba ditanya, sampean pendapatnya dari mana? Tempuk no bukune jebret gitu. Mahasiswa kan begitu. Harus punya pendapat. Pendapatnya apa, dari mana, bukunya apa, siapa penulisnya. Kalau kita pikir ya siapa yang menulis, rujukannya dari ulama mana, kitabnya apa gitu. Ketemukan di situ. Nah, nanti kalau temanmu tahu kitabnya, ketemu kitabnya sampaikan. Nanti coba saya kaji ulang. Benar nggak seperti itu? Nah, nanti kalau temanmu juga nggak punya, nah dia hanya dengar saja begitu ya. Dia hanya dengar, aku ini mek kerungu orang ngono gitu misalkan begitu ya. Kamu beritahu, ini di sini langsung ada, nanti di kitabmu itu ada Mak Ye. Kalau yang di buku ini itu ada di halaman tentang darah haid yang terputus-putus, itu ada di halaman 27, 28. Itu berkaitan dengan bila darah keluar sudah di luar rangkaian masa 15 hari. Ini yang keluar terputus-putus. Kalau yang lebih pembagian mustahadah ada di halaman 74, 76 itu ya, mustahadah. Muqtadah, muqtadi'ah itu tergantung itu. Itu ada di situ. Halamannya itu nanti dibahas kalau kita setelah minggu depan insyaallah, itu tentang istihadahnya orang yang haid yang setelah 16 hari, bukan yang terputus-putus. Itu. Niku nggih berkaitan dengan haid. Saya harap teman-teman semuanya semangat belajar ilmu haidnya. Kita perbaiki ibadah kita masing-masing nggih. Saya juga demikian, damel ngati-ngati. Saya ingin menyampaikan tentang haid itu. Kadang begini, saya bilang ke suami saya itu begini, Mas, saya pengen mengajarkan haid itu untuk anak-anak MI. Anak-anak MI itu sekarang sudah banyak yang haid, Mbak. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Padahal zaman saya dulu itu MTS bukan aliyah. MTS kelas 3 bukan aliyah. Kalau di zamannya jenengan SMP ya MTS itu tadi. Itu sekarang enggak, Mbak. Sekarang itu kelas 4 itu sudah ada yang haid. Kelas 4 itu, kalau anak 1, 2 itu pasti sudah ada. Kelas 5, kelas 6 itu pasti sudah ada. Itu saya bilang begitu, saya pengen menyampaikan tentang haid ini untuk anak-anak MI di lingkungan di Sokul atau di kecamatan saya di Ngantru gitu. Saya bilang di Ngantru lah minimal paling enggak. Ada enggak ya yang mau mewadai? Saya bilang begitu ke suami saya. Apa yang dikatakan suami saya? Bukan masalah haidnya deh, bukan masalah haidnya. Sekarang itu orang itu meninggalkan sholat adalah perkara yang gampang gitu, katanya. Meninggalkan sholat itu adalah perkara gampang. Apa meneh wong kuwi haid gitu. Ora haid lho Kak, sholat itu biasa gitu. Apalagi haid, apalagi keluar darah, dia wis enggak mikir nih apa kingko terus aku wis penting darah mandek ya mandi, apakah terus dia mengkodok apa sholat itu wis perkara nomor sekian, katanya suami saya gitu. Jadi karena suami saya itu orang lapangan Mbak, biasanya di luar rumah ya ngopi ya ketemu orang ini, orang yang berbagai macam orangnya gitu ya. Itu jadi tahu lah fenomena. Tapi yang saya herankan, kenapa dia tahu tentang perempuan gitu? Jangan-jangan perempuan juga. Gitu ya. Tapi ya itu kemudian ya mengetuk saya gitu ya. Terus apa yang mau saya motivasikan kepada orang-orang? Kenapa perempuan itu harus memperbaiki ibadahnya? Kenapa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya sampai sekarang itu. Saya belum banyak menemukan, tidak tahu kalau teman-teman apa. Kalau saya ya masih satu hal yang kemudian menemukan kenapa perempuan harus memperbaiki ibadahnya, karena kekuatan perempuan itu ada di situ.
kita itu makhluk yang secara sosial itu rendah ya Pak. Dalam kondisi apapun kita itu paling mudah direndahkan, paling mudah. Jadi kalau misalkan nih, berapa banyak kasus pelecehan seksual misalkan nih berkaitan dengan perempuan dengan temannya misalkan begitu ya, dia bersama teman-temannya, dia misalkan sendiri padahal biasanya ya biasa, kemudian di situ terjadi pelecehan seksual, hampir semuanya yang disalahkan adalah perempuan. Pasti rasanya idahnya apa sama kok gelem karo bocah lanang, padahal sebelumnya kan baik-baik saja. Nah itu kemudian sekuat apapun kalau kemudian dihadapkan kepada fenomena yang demikian, itu membuat gitu ya, kita itu menghela nafas kok seperti itu gitu. Itu satu hal yang mungkin di lingkungan sampean. Belum lagi nih Pak ya, belum lagi kalau nanti itu banyak lagi fenomenanya. Belum lagi tentang perempuan yang misalkan sudah menikah, bagaimana dia harus mentaati suaminya. Nah alhamdulillah kalau kita dipertemukan dengan suami yang baik, yang paham betul tentang ilmu agama. Kalau paham betul tentang ilmu agama itu dia menghargai kita Pak Ratu yang luar biasa. Jadi penggayaan ngomah ini bukan dilimpahkan kepada perempuan, enggak, tapi dia yang mengerjakan gitu. Tapi itu rasanya 1001. Rasanya bahkan kalau saya ketemu teman-teman yang nawaning begitu ya, piye sudah menikah dengan Gus gitu, rasanya seperti apa? Beliau pasti alim sekali ya, alim alam, pasti sangat menghormati kamu. Mungkin iya katamu nak, mungkin iya. Tapi kamu tidak tahu bagaimana beliau kemudian waktu wong wedok itu mantung lanang, kudu gelem ditoto gitu. Kita terbatas pada banyak hal di situ. Kita terbatas pada banyak hal. Maka kemudian kalau kita sudah tersungkur tidak bisa berbuat apa-apa, maka kekuatannya itu ya hanya dalam ibadah. Kekuatan kita itu kalau Allah memberikan kekuatan. Nah kalau itu tidak melalui perbaikan ibadah kita setiap hari, itu rasanya ya Allah gitu, berat gitu. Jadi teman saya itu, saya kebetulan ketika hamil anak saya yang itu tadi itu tidak merasakan apapun Pak. Saya tidak ngerasa jenenge mual, jenenge nyidam, jenenge megeli uang, tidak suka bau ini bau itu saya tidak merasakan. Tapi beberapa teman yang hamil muda itu sampai 4 bulan itu nggak bisa nyapu Mbak. Mualnya luar biasa karena mual mangan nggak punya tenaga ya. Akhirnya nyapu lemes. Itu kalau suami tidak memahami Mbak, yuk saman kan gak nyapu gitu. Jadi kita itu bagaimana menguatkan diri kita itu gitu. Jadi rasanya kalau sesulit ini ya menjadi perempuan itu sesulit ini. Apalagi kalau kemudian nanti semakin saya mendalami tentang head, itu saya tuh semakin tambah gregetan gitu Pak. Apalagi teman-teman yang KB karena setelah melahirkan sama suaminya disuruh KB begitu ya, nggak cocok. Terus KB-nya itu kok berubah-berubah, gara-gara KB itu darahnya itu berubah-berubah, nggak normal, sehingga dia noto heading mau angel. Aku yang mikir ya angel, jadi di rinciannya tuh wawa saya bilang, ya sama gini ya saya bilang gitu, katanya dia KB. Saya bilang suamimu saja yang suruh KB. Kenapa perempuan dihadapkan pada hal yang ya Allah luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Makanya saya bingung, itu hanya masih ada satu hal kenapa perempuan harus memahami tentang head menurut saya ya, yang saya belum bisa mengutarakan banyak hal itu yang harusnya kemudian bisa menjadi motivasi khususnya untuk anak-anak. Saya nggak mungkin bicara dengan anak MI, Salman itu harus menguatkan ini nanti ketika menjadi anak Islam. Dia tuh nggak akan mikir seperti itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan untuk anak MI? Kalau di jenengan saya suka itu mengajar teman-teman mahasiswa itu kan gitu, enak diajak mikir ke arah ke depan gitu. Apalagi kalau ngomongin nikah sini ya semua anak namanya. Apa kalau sekarang sudah ketemu jodohnya gitu, saya mau menikah gitu sambil kuliah sama kayak saya gitu Pak. Saya itu nikahnya pas kuliah, jadi saya tuh dipaksa menikah, sama ibu dipaksa menikah. Saya menikah, suami saya belum bekerja, belum belum punya rumah, belum punya apa, sanggup saya disangoni ibu tapi kita kemana-mana bersama dan halal. Saya gitu sama suami. Jadi di kelas ya bojoku ini gitu. Jadi kemana-mana ya sama suami. Tapi jajan seibu, kuliah saya dibiayai ibu itu, masih dibiayai. Tapi saya sudah menikah. Mungkin kamu juga berpikir, kalau ketemu jodohnya itu, saya mau lah menikah sekarang. Yang bagus, pengertian, kaya pula. Gitu. Harus punya materi ya. Iya, sekarang gitu. Oke. Baik teman-teman. Bapak
ini semuanya ya harapan saya sama pokoknya jangan lengah. Jadi kekuatan kita itu ya dari pengetahuan dan kemudian dari hati. Sampean banyak tahu banyak hal sehingga sampean tidak mudah menyalahkan diri sendiri, itu yang paling penting. Sampean punya kekuatan di situ, sampean terus maju dan sampean punya tingkat yang maha menghidupkan dan yang maha memberikan kasih sayang. Itu pesan saya. Semoga kita ngajinya istiqomah, kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, kemudian diberikan kemudahan di dalam belajar, rezeki yang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman